Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah sharing hati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih masalah saya mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini kayak Tisam membagi satu kisah dimana mungkin kalian udah tahu ya, story WhatsApp kayak Tisam, dan ini kayak Tisam juga baru mendengar pengakuan pekerja migran ini di pagi hari ini ya cuy ya. Sangat miris, sangat disayangkan, dan sangat menurut kayak Tisam bodoh ya, mengambil jalan pintas untuk menyiksa diri kita sendiri. Padahal kalau misalkan kita dijalani secara sabar, kita tuh bisa mendapatkan pekerjaan itu dalam waktu yang langgeng gitu kan, dalam waktu yang lama. Jadi kan saving money-nya itu kan lebih ya, cepat. Jadi ceritanya ada si pekerja migran ini ya cuy ya. Dia membuat pengakuan bahwa dia sudah mengambil uang majikannya dari ATM HSBC. Dan ini ketahuannya dikarenakan susternya si majikan ini. Jadi sebenarnya pekerjaannya very easy ya, very gampang banget. Karena dia menjaga satu Syuce yang lumpuh. Jadi selalu pakai kursi roda. Syuce-nya masih bisa ngomong, tapi hanya keterbatasan dia tidak bisa berjalan. Dia bekerja di rumah Syuce ini 7 tahun cuy. Otomatis ini sudah kontrak keempat berjalan ya. Sebenarnya sih kalau misalkan kerja kayak gini tuh nyaman ya sebenarnya ya. Apalagi sudah tahunan kayak gini kan berarti dia udah dianggap sebagai ya mau gimana gitu. Yang penting Cece ini sama saya gitu kan. Berarti kan ini sudah mendapatkan kepercayaan ya dari Syuce-nya sampai nyembur kayak itu. Maaf cuy. Oke, ayo kita lanjut aja ya, karena hari ini akan terungkap semuanya, karena si pekerja migran ini juga sudah kayak Tisam support untuk bertahan dan mengaku ya untuk proses vonis dan deportasinya itu supaya lebih cepat. Untuk besaran berapa sel prodeonya ya, ada yang di sel prodeo 3 bulan, ada yang 7 bulan, tergantung keputusan hakim itu sendiri. Ini kasus pencuraian ya, dimana pekerja migran ini mengambil dari ATM-nya si majikan dengan sadar. Pastinya ada motif ya, ada motif dan tujuan kenapa dia bisa melakukan seperti ini. Kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak A. Jadi Mbak A ini kerja di rumah majikan menjaga Syuce yang lumpuh ya. Dia bekerja 7 tahun di rumah majikan ini, dan dia melakukan pekerjaannya dengan baik pastinya. Karena kalau misalkan tidak baik, otomatis si Syuce ini ganti Cece ya kan. Otomatis si pekerja migran ini mendapatkan akses untuk pengambilan uang ya, karena si Syuce-nya ini kan kadang kalau memberikan gaji ini selalu ke ATM ya. Dan si pekerja migran ini memperhatikan untuk PIN ATM-nya dan cara untuk mengambil uang itu. Kalau kayak Tisam ya, kalau kayak Tisam itu kakek juga sering ya mengambil uang tuh, tapi kakek kayak Tisam itu mengambilnya tuh sekali gitu, 10.000 gitu, tapi dia juga pengeluarannya nggak terlalu banyak ya. Jadi jarang banget untuk ambil uang gitu. Dan dia juga kalau misalkan kakek ini mengambil uang, kayak Tisam tuh hanya mendorongkan dia di depan mesin ATM, dan kayak Tisam itu berjauhan dari kakek itu. Itu namanya etika. Iya kan, nggak mungkin juga, namanya juga privasi PIN itu kan sendiri gitu kan. Nah mungkin kejadiannya si pekerja migran ini nggak tahu atau pura-pura nggak ngerti ya cuy ya, atau memanfaatkan keadaan. Jadi ceritanya si pekerja migran ini tahulah PIN ATM-nya si Syuce-nya ini. Singkat cerita, background si pekerja migran ini berbicara motif. Motifnya apa kamu melakukan seperti itu? Karena saya terlilit rentenir kayak paspor saya nggak ada. Kenapa kamu bisa terlilit rentenir? Saya bermain judi online. Saya berharap dari situ saya bisa mengembalikan uang Syuce-nya yang diambil ini. Berapa total yang sudah kamu ambil? Sekitar 50.000 Hong Kong dolar. Yakin 50.000. Nah yang ketahuannya itu di bulan ini cuy. Tapi sebelum-sebelumnya itu nggak ketahuan. Jadi yang ketahuannya di bulan ini itu ada transaksi pengambilan sampai 40.000 Hong Kong dolar. Ini dikarenakan kenapa sih si pekerja migran ini bisa terungkap cuy? Biasa lah ya, kalau misalkan nenek-nenek atau orang yang
cacat ya atau ada di kursi roda itu biasanya ada dari dinas kesejahteraan sosial ya, yang memberikan kulong atau memberikan perawat yang kunjungan datang ke rumah. Itu untuk cowantung, untuk melatih pergerakan olahraga ya kan, itu biasanya disediakan cuy. Nah tibanya nih mungkin sudah apesnya dan sudah waktunya untuk ketahuan. Jadi si kulongnya ini pekerja susternya yang memberikan pelatihan kepada majikannya ini kepo ya. Di situ ada surat HSBC, di mana ada lembaran HSBC, di mana dia cek coy HSBC itu. Lembaran yang kan biasanya kalau kita ngambil duit kan itu kan ada laporan per bulannya ya, pengambilan tanggal berapa, ini berapa. Nah si perawat itu mengamati, ini kok kamu transaksinya banyak banget ya kan, padahal lo kamu dijatah sama pemerintah untuk apa aja ya kan. Saat dicek lagi secara meneliti dengan majikannya, oh iya ya kok banyak kayak gitu ya kan. Akhirnya si perawat ini nanya sama si pekerja migran, Cece kamu tahu pinnya si Dada nggak? Karena pada waktu itu saya panik kayak Sam, jadi saya berbohong, oh Mci ya kan. Kayak Sam nanya, selama ini memang Dada kamu nggak curiga gitu surat HSBC-nya itu ada penarikan? Enggak. Nah ini yang menjadikan candu untuk pekerja migran ini untuk melakukan lagi dan lagi dan lagi. Ini adalah penyakit ya, karena dalam imajinasi kita, oh belum ketahuan kok, masih banyak juga duitnya si Suce ini, nggak ada salahnya saya mengambil lagi, toh juga nanti saya akan menang judi kok, nanti akan saya kembalikan. Itu kan adalah motif ya untuk membenarkan tingkahnya yang salah. Nah kan, iya kan, kayak gitu kan kalian tuh. Akhirnya cuy, wah ini poking nih, biar polisi aja yang membuktikan kemana nih, siapa nih yang ngambil duit si Dadanya ini kan, si Suce-nya ini. Karena ya berapa sih pengeluaran ibaratnya kan nggak mungkin 10.000 juga setiap bulan untuk gaji Cece dan makan berdua itu kan, toh semuanya ada jatah dari pemerintah itu. Akhirnya poking lah cuy. Nah di situ, tapi polisi ini belum menyelidiki si Cece-nya ini. Nah hari ini cuy, si majikannya membawa temannya untuk pergi ke bank untuk mengambil print outan itu akses keuangannya. Si Cece-nya ini masih ada di rumah majikan dan baru tadi pagi dia ngomong sama Kaisam, Kaisam dampingi saya. Dampingi untuk apa? Apa yang harus saya lakukan Kaisam? Akhirnya setelah Kaisam itu survei ya tentang Kaisam juga interview, kamu tahu nggak kalau kamu salah? Iya Kaisam saya salah. Apa yang harus saya lakukan? Nggak ada jalan lain, ngaku. Ya kan? Kamu harus ngaku supaya prosesnya cepat dan kamu dideportasi pun tidak lama gitu kan. Berapa Kaisam sel prodeonya? Nggak usah mikir deh sel prodeonya berapa. Yang penting kamu harus bertanggung jawab tentang apa yang kamu lakukan. Berapa uang yang kamu ambil? 50.000 sekitaran segitu, yakin kamu? Dari tahun berapa? Dari bulan 12 cuy, sampai bulan ini ya. Dan di bulan ini yang baru ketahuan, itu transaksinya 40.000 Hongkong dolar. Sekarang pertanyaannya, apakah yakin cuma 50.000? Ini terjadinya dari bulan 12 loh. 12, 1, 2, 3 bulan ya. Nah yang di bulan ini, itu transaksinya 40.000, yang diambil dia sendiri. Wow. Terus Kaisam kepo, untuk apa duitnya? Apakah ada tabungannya? Apakah kamu ada? Apakah kamu kirim keluarga dan lain-lain? Enggak Kaisam, semuanya untuk bayar rentenir dan judi online. Amazing. Apa sih yang melatar belakang ya cuy ya? Kenapa kalian itu lupa perjuangan kalian yang sudah menjaga Suce dengan baik ini ya? 6 tahun loh kamu, dihancurkan dalam waktu 3 bulan. Setan apa yang ada di pekerja migran ini? Penyesalan itu ya pastinya akan datang terlambat ya, termasuknya si pekerja migran ini. Tapi atas masukan dari Kayatisam yang menyuruh tidak kabur, harus hadapi, kamu harus benar-benar harus akui itu, karena kamu adalah pelakunya gitu kan, nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi apa yang harus saya lakukan Kaisam? Ya udah kerja yang baik. Ini kan lagi dicek nih keuangannya, toh nanti juga akan tahu siapa. Saat majikan ini bertanya lagi, mohon untuk iya majikan, saya yang mengambil. Biar polisi langsung datang, itu kan pasti dicek ya aplikasi keuangannya. Pasti si pekerja migran ini kalau misalkan udah pencuraian kayak gini, aliran dananya itu pasti akan dicek. Semua akun-akun aplikasi keuangannya juga akan dicek.
dan dia juga pasti akan gampang banget diketahui polisi bahwa selama ini ya dia untuk judi online, untuk bayar rentenir. Dan buat kalian ya yang dititipi barcode-nya, titip dong barcode-nya, ya kan? Curigalah kalau misalkan dia punya beberapa kasus di luar sana, terus tiba-tiba dia titip duit gitu banyak. Kita tuh harus mikir, duit dari mana kamu, ya kan? Ya tapi kalau alasannya utang bank kan nggak mungkin banget ya, lebih baik tolak saja. Walaupun dia mengiming-imingi kamu ambil deh berapa, $200, $300, oh maaf gitu, saya tidak mau terlibat, ya kan? Kaisam sudah melakukan kewajiban Kaisam untuk mengarahkan si pekerja migran ini untuk menyerahkan diri ke polisi ya, karena itu nggak ada jalan lain. Dan tidak boleh mengambil kesimpulan untuk kabur atau overstay, atau ujung-ujungnya kalian juga akan mendapatkan vonis beberapa lapis ya. Contoh nih, kalau si pekerja migran ini diarahkan sama si temannya, udah kabur aja kamu, udah demi mencari uang, itu pasti akan berlapis coy. Yang pertama, ini kan berbohong kepada polisi ya, menyulitkan penyelidikan. Yang kedua, dia pencurian. Yang ketiga, overstay-nya, ya kan, itu juga harus diadili gitu kan. Apakah nggak lebih berat nantinya untuk pulang, untuk deportasinya? Ya udah, sekarang kalau misalkan memang kenyataannya sudah ngambil, ya sudah, nggak ada lain. Iya, saya mengambil. Udah tinggal gitu aja. Biar nanti hakim yang memutuskan berapa yang pantas untuk self prodeo si pekerja migran ini. Yang penting di sini pembelajarannya satu, cuy. Seberapa sulit keuangan kalian, jangan melibatkan uang majikan. Jangan menjadi orang yang picik gitu. Ada uang majikan, dipakai dulu lah. Atau dia juga nggak kehilangan, nanti saya bayar. Ini kan kadang nanti saya bayar. Ini kan kadang dimudahkan ya untuk kita. Padahal secara tidak langsung kita tuh manusia cuy, yang memiliki keterbatasan gitu. Sedangkan kita dalam keadaan yang kayak gini gitu. Nah sekarang judi online nggak akan mungkin juga membuat kamu kaya raya. Orang yang pamer judi itu tuh berapa yang udah ruginya, dia itu hanya pamer yang menangnya aja. Kalian tuh jangan stupid gitu cuy. Dan bandar itu tidak mudah gitu aja memberikan terus untung-untung ke kalian gitu. Yang pertama, kalau misalkan teman kita itu alasannya berjudi menang banyak, itu dugaannya juga dia melakukan pekerjaan ilegal sebagai rentenir pastinya untuk memeras keringat kita. Buat kalian yang terlilit rentenir itu ya bisa dipokingkan kalau pokok hutang kita terbayar. Contoh nih, misal sudah 1 tahun nih kita paspornya nggak diambil-ambil gitu kan, tibanya rentenir minta 10.000, jeger gitu kan, kita nggak punya duit gitu. Yang penting pokok hutang di atasnya itu, misalkan kita utang 5.000, kita kasih aja 7.000, bertahan di situ. Nah itu kita bisa mempokingkan dia. Karena apa? Karena pokok hutang ya kita akan membayar gitu kan. Jadi kita tuh nggak usah khawatir pinjol dan lain, pinjaman online. Langsung lapor polisi, ganti nomor handphone dan restart telepon, selesai, ya kan? Dan jangan diulangi lagi kalau kamu diberikan kesempatan, ya. Nah ini ada aja tuh kan yang merasa bahwa majikan nggak tahu-tahu, ujung-ujungnya orang lain yang mempokingkan, ya kan. Jadi si majikannya ini dibantu sama kulongnya kemarin untuk melaporkan ke polisi, ya mungkin atas arahan polisi untuk meminta bukti transaksi rekening korannya ya. Dan hari ini si pekerja migran ini dibawa ke bank HSBC-nya sama majikannya, dan mungkin di situ akan ketahuan semuanya bahwa uang-uang ini akan mengalir kemana. Di situ tertulis cuy, di jam berapa diambil di ATM mana, itu kan ada di situ, ada CCTV-nya, ya kan. Polisi akan gampang banget mendapatkan bukti CCTV itu bahwa ya si Cece itu yang mengambil uang majikannya ya. Dan ada pesan si pekerja migran ini, kayak Tisam jangan pernah ninggalin saya ya. Boleh kamu nanti kalau misalkan sudah ada vonis hakim, kamu tinggal masuk ke self prodeo, nanti kamu kirim surat ke KJRI, kamu boleh cantumin nama kayak Tisam, nanti kayak Tisam kirim anak untuk visitor kamu, boleh ya. Jadi apalin aja nomor kayak Tisam. Terus dia juga pesan kayak Tisam, saya titip nomor suami saya dan ibu saya, tolong jangan kasih tahu kalau saya mencuri uang majikan. Bagaimana caranya ibu saya tahu kalau misalkan saya ada self prodeo? Tolong tutupi aib saya di depan keluarga saya. Oke, insya Allah kayak Tisam akan berusaha bagaimana caranya menjelaskan kepada keluarganya ya. Yang jelas ini adalah cambuk ya cuy untuk kita, bahwa apa yang kita lakukan, kalau kita sayang sama keluarga kita, yo jangan melakukan seperti ini. Lebih baik kita menghindar dulu untuk menyelesaikan step by step permasalahannya. Jadi judi online itu bukan solusi untuk mendapatkan uang secara cepat gitu cuy. Sekarang aja pesugihan aja udah nggak laku gitu kan. Setan-setan nih jadinya
migrasi ke Hong Kong gitu kan, masuk ke otak kita gitu kan. Aduh ampun. Kalau kayak gini sedih ya. Bahkan dia saat di HSBC, sudah nyampe di HSBC ya kan, dia chat kayak Tisam, Kaisam saya detik-detik akan ketahuan. Ya mau nggak mau, ya kita harus hadapi dan harus ada di titik ini gitu kan. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih ya.